Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah, mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan membahas buku yang saya resum yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi dengan penulis Ujang Jamaluddin MSI MPD, Damanhuri MPD, Dr. Denny Setiawan MSI, Raharjo SPD MSI. Nah, video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ustadz Irfawaldi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai identitas nasional. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan secara sekilas. Pendidikan kewarganegaraan, khususnya di perguruan tinggi, merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokrasi yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Nah, menurut Nu'man Sumantri dalam diktinya, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu memiliki kompetensi tertentu yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini adalah agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, disiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Nah, langsung saja masuk kepada intinya, yaitu mengenai identitas nasional. Yang pertama yaitu pengertian identitas nasional. Secara istilah, identitas nasional itu terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas sendiri bisa dimaknai sebagai ciri, tanda, atau jati diri. Sedangkan nasional adalah kebangsaan. Jadi, menurut Camim dan kawan-kawan, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Jadi, identitas nasional adalah ciri khas tertentu yang dimiliki suatu negara sebagai pembeda, dan ciri-cirinya itu sebagai pembeda yang bisa membedakan antara negara itu dan negara yang lainnya. Bukan hanya suatu bangsa atau suatu negara yang memiliki identitas. Setiap orang juga memiliki identitas, sama seperti kita. Sebagai contoh, yang si A itu memiliki ciri khas tertentu seperti pintar atau tinggi, kulitnya putih, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri tersebut yang dapat membedakan, yang menjadi ciri khas dari diri si A tersebut, yang bisa membedakan diri A dan diri yang lainnya gitu. Nah, faktor-faktor pendukung lahirnya identitas nasional yaitu menurut Surbakti, faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Pendapat lain dikemukakan oleh Kailan bahwa identitas nasional berbentuk dari dua faktor, yaitu faktor objektif seperti geografis, ekologis, demografis, dan yang kedua faktor subjektif seperti historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, salah satu jati diri atau identitas yang dimiliki oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, adalah Pancasila. Nah,
Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, nilai-nilainya sudah ada sejak zaman dahulu. Adat istiadat, kebudayaan, religi, dan praktek kehidupan lainnya yang sudah ada dan terpelihara dalam kehidupan sehari-hari dikonkretisasikan ke dalam sila-sila Pancasila. Dengan demikian, kausa material dari Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri melalui kebudayaan dan kepribadiannya. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Nilai-nilai ini secara historis sudah ada sejak zaman kerajaan terdahulu seperti Samudra Pasai, Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Cirebon, Mataram, Demak, Banten, dan lainnya. Nah, unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Di antaranya yaitu pola perilaku, seperti gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Yang kedua yaitu lambang-lambang. Nah, lambang-lambang ini adalah sesuatu yang digambarkan tujuan dan fungsi negara, yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga yaitu alat-alat perlengkapan, yaitu sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Yang keempat yaitu tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Sebagai sebuah bangsa yang mendiami suatu negara, tujuan bersama bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Nah, berikut tadi adalah unsur-unsur identitas nasional secara umum. Jadi, identitas nasional yang dimiliki oleh Indonesia adalah yang pertama yaitu dari bahasa. Bahasa nasional dari Indonesia yaitu bahasa persatuannya, bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negaranya yaitu sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negaranya yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima yaitu semboyan negaranya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keenam, dasar falsafah negaranya yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuannya yaitu Republik Indonesia. Yang kesembilan yaitu konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.